Jadi ini nanti untuk pembelajaran conference ini akan saya bagikan setelah selesai dan akan saya upload di YouTube. Jadi bagi yang ketinggalan atau kalian mau melihat lagi, kalian bisa tetap kembali untuk akses lagi gitu ya. Makanya tidak tidak wajib. Kalau memang belum bisa atau memang ada keterbatasan, ya sudah tidak apa-apa tidak bergabung gitu. Oke, langsung saja saya mulai, tidak usah berlama-lama karena kan ini kalian mengambil ada data yang tersedot ya. Nah, hari ini kita materinya adalah tentang konten marketing gitu. Oke, ini ya, konten marketing. Hari ini kita cuma membahas konten marketing saja, tidak usah membahas yang lain-lainnya dan kita hanya membahas tentang definisinya saja. Jadi tidak sampai pada pembahasan tujuannya, kemudian apa saja bentuk-bentuk konten marketing, bagaimana cara membuat konten marketing kayak gitu ya. Karena sedikit-sedikit saja, harapannya nanti lebih banyak diskusinya gitu. Oke, konten marketing. Nah, sebelumnya konten marketing, kalau kalian dengar kata konten marketing, kalian itu yang terbayang apa? Yang terlintas di pikiran kalian? Selama ini kan kita ini ya, belajar DM itu untuk jadi kita bagaimana caranya membuat sesuatu konten atau informasi yang kita bagikan di sosial media untuk apa? Untuk meningkatkan bisnis kita atau untuk meningkatkan engagement di sosial media kita supaya apa? Supaya sosial media kita itu trafficnya tinggi. Nah, kalau trafficnya tinggi, berarti banyak pengunjungnya, otomatis kita nanti kalau kita punya bisnis, maka calon customer-nya akan lebih banyak. Kalau kita punya kalau kita ingin membentuk personal branding, berarti nanti ketika traffic kita banyak, otomatis orang akan lebih banyak mengenal kita dan orang itu mengenal kita sesuai dengan apa yang kita bagikan gitu. Jadi uh, semuanya itu bertumpu pada konten. Bagaimana kita membuat konten yang menarik supaya apa? Supaya konten tersebut tuh laku atau viral gitu ya, atau viral. Banyak yang melihat, banyak yang menonton, banyak yang like atau banyak yang subscribe kayak gitu. Nah, kalau konten marketing itu kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin bisa di-unmute terus menjawab juga nggak apa-apa, biar saya dengar suara kalian juga. Atau menjawab melalui chat. Kira-kira kalau mendengar kata konten marketing itu apa ya? Atau bisa ini dengar suara saya semua kan ya? Bisa di-unmute, dijawab juga boleh. Oh ya, Mas Faris ini sudah meng-unmute. Mungkin konten marketing itu jual beli informasi yang disajikan dengan berbagai macam bentuk, ya mungkin desain atau yang lainnya. Oke, ya saya tampung dulu. Ada jawaban lain? Jadi kalau dari Mas Faris tadi, konten marketing eh, jual beli ya, jual beli yang disajikan dalam berbagai macam bentuk gitu. Mungkin ada yang berbeda pendapat? Siapa ini? Ya banyak yang bergabung. Isi marketing. Ya, Mas Torik ya. Oke, silahkan. Isi marketing. Gimana Mas? Tidak kurang jelas atau melalui chat juga bisa. Yang lain kalau misalnya ini malu di unmute bisa melalui chat atau mungkin kan kalau dibicara nanti suaranya putus-putus atau gimana bisa melalui chat ya. Pertanyaannya masih sama, coba. Definisi konten marketing menurut kalian. Ini saya tulis saja ya tadi Mas Faris
dalam berbagai bentuk. Nah, coba yang lain. Mas Torik tadi sudah sepertinya mau strategi pemasaran. Oke, bisa strategi pemasaran. Saya tampung dulu. Ayo satu lagi. Paling nggak ada 3 opini lah hari ini untuk pertanyaan ini yang konten marketing. Isi marketing. Oke, strategi pemasaran, isi marketing. Itu dari Mas Torik. Kalau yang lain, ayo. Siapa yang mau mencoba menjawab? Gimana? Yang lain? Oke. Oke, langsung saja ya. Kalau gitu saya dua dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lain, berarti Mas Faris dan Mas Torik tidak boleh menjawab lagi ya. Yang lain yang harus menjawab ya. Oke, langsung saja. Kita lanjut ya. Jadi untuk konten marketing itu definisinya adalah, nah ini saya gabungkan saja dari pendapatnya Mas Torik dan Mas Faris. Jadi memang benar konten marketing itu adalah salah satu strategi pemasaran. Karena kita lihat dari kata marketingnya ya. Marketing itu kan kata lain dari pemasaran atau iklan atau bagaimana kita menawarkan, membagikan, mengiklankan dagangan kita atau apa yang mau kita jual, baik barang, jasa atau bahkan keahlian kita. Nah, itu kepada masyarakat atau kepada calon customer. Jadi itu salah satu strategi pemasaran dengan apa? Dengan konten. Nah, konten itu bentuknya bisa bermacam-macam ya, seperti yang kata Mas Faris tadi. Jadi konten itu bisa berbagai macam bentuknya. Ada kita bisa pakai postingan Instagram itu bisa, atau pakai video juga bisa, atau pakai apa lagi kalau konten itu status. Nah, status, story, artikel. Nah, macam-macam bentuknya yang biasa mungkin kita sering lihat ya di internet kalau misalnya kita lihat iklan, nah itu adalah konten. Tujuannya untuk memasarkan sesuatu. Nah, namun di sini saya next dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kalau secara definisi, konten marketing itu adalah strategi pemasaran. Jadi, bagaimana kita memasarkan suatu barang atau jasa atau mungkin keahlian kita supaya customer itu atau calon customer itu bisa melihatnya. Jadi, tapi tidak hanya sebatas kontennya saja atau maksudnya tidak hanya sebatas hasilnya saja, postingannya misalnya, atau artikel jadinya misalnya, atau mungkin videonya. Nah, tidak hanya sebatas itu saja, tapi konten marketing itu sebenarnya suatu strategi. Jadi kita mulai dari merencanakan, kemudian membuat serta mendistribusikan konten tersebut ya. Jadi itu satu keseluruhan, semuanya masuk di dalam definisi konten marketing gitu. Jadi kalau kita melihat kata konten marketing itu kita tidak hanya terfokus pada hasil akhirnya saja. Maksudnya video iklannya saja atau memenya atau posternya atau artikelnya. Nah, tidak hanya terbatas pada itu, tapi mulai dari proses merencanakannya itu. Jadi mulai dari proses bagaimana misalnya nih kalian rapat dengan teman kalian yang mau dagang sesuatu. Ini gimana nih kita bikin iklannya nanti mau seperti apa. Nah, itu kalian sudah melakukan kegiatan pembuatan konten marketing gitu. Jadi mulai dari merencanakan, terus bikinnya, membuatnya, serta sampai mendistribusikannya. Mendistribusikannya tentunya ada banyak caranya ya, karena kan ini kita bicara tentang iklan. Nah, yang namanya iklan kita bisa bertemu iklan itu di mana saja, bisa melalui blog, bisa melalui email, jadi di broadcast gitu ya secara acak atau pakai status WhatsApp. Nah, itu juga bisa. Mendistribusikannya ada banyak hal. Nah, kalau kita bicara tentang konten marketing, berarti kita nggak bicara tentang internet saja. Jadi ketika kita mendistribusikannya melalui koran atau melalui majalah, nah itu kita juga sedang dalam kegiatan konten marketing karena intinya adalah mengiklankan. Nah, di sini ada lanjutannya ya, mendistribusikan konten. Jadi prosesnya mulai dari merencanakan, membuat, serta mendistribusikan.
yang dapat menarik audiens secara tepat sasaran sehingga dapat membuat mereka menjadi konsumen. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi dalam definisi konten marketing. Jadi konten marketing itu tujuan dari konten marketing itu tidak supaya konsumen itu membeli barang kita, tidak seperti itu, gitu ya. Jadi tidak serta-merta atau secara direct langsung menjual sesuatu. Jadi di dalam posternya itu bukan yang belilah ini. Nah, seperti itu bukan seperti itu kalau konten marketing. Karena tujuan dari konten marketing itu adalah untuk sebagai promosi saja. Kan marketing ya, pemasaran. Jadi sebagai promosi saja untuk menarik calon customer gitu. Jadi supaya gimana caranya supaya kalau misalnya sosial media ya, sosial media kita itu trafficnya tinggi, like-nya banyak, komennya banyak, postingan kita menjadi viral. Nah, dengan seperti itu, otomatis calon customer kita atau calon pembelinya akan lebih banyak karena lebih tersebar lebih luas kontennya tersebut, gitu ya. Jadi kalau konten marketing itu tidak secara direct menyuruh orang untuk membeli barang kita, tetapi cukup untuk meningkatkan awareness atau meningkatkan ini ya, apa namanya, nama saja, nama brandnya supaya terkenal. Nah, kalau brandnya sudah terkenal, harapannya calon customer-nya lebih banyak. Kalau calon customer-nya lebih banyak, tentunya yang akan nanti pada akhirnya membeli barang kita atau menggunakan barang kita itu juga lebih banyak. Biasanya kan berbandingnya lurus ya. Kalau viral, terus nanti kita jual sesuatu, itu juga pasti laku juga gitu. Tapi, nah di sini yang menarik di konten marketing itu kita tidak jualan, tetapi kita meningkatkan awareness atau ini engagement ya, engagement dari sosial media kita atau postingan kita. Jadi engagement itu ini kayak kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ini kalau bahasa Inggris engagement itu? Ayo coba bahasa Indonesia dari engagement apa? Bertunangan ya. Nah, bertunangan itu kan belum jadi ya. Nah, Bertunangan. kan engagement itu kan artinya bertunangan. Tapi kalau kita artikan dalam konten, dalam apa namanya? Dalam dalam konten ini itu artinya adalah bagaimana kita mengengage atau mengikat banyak customer supaya nanti pada akhirnya dia akan menjadi customer kita gitu. Jadi meningkatkan engagement, meningkatkan kemungkinan besar customer yang akan membeli barang kita gitu. Jadi tujuannya adalah untuk promosi, meningkatkan awareness barang gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya sebentar-sebentar saja, sedikit-sedikit saja sebelum kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, jadi semua sudah sepakat ya. Sekarang kita tahu bahwa tujuan konten marketing itu tidak untuk berjualan, tetapi untuk meningkatkan awareness atau membuat brand kita, jadi brand yang kita miliki, jadi tidak spesifik ke barang yang akan kita jual, tapi brand kita, toko kita itu supaya terkenal, supaya nanti orang tuh lebih banyak tahu gitu. Oh jadi ada toh, misalnya kalian punya toko namanya Makmur Jaya gitu ya. Oh, ada toko Makmur Jaya itu. Nah, seperti itu. Dia jualan apa sih? Jualan misalnya sembako. Nah, jadi tidak secara spesifik barangnya yang dipromosikan, misalnya beras, kemudian kalau sembako apa aja, beras, misalnya mie instan, gula, minyak kayak gitu, tidak secara spesifik itu, tapi orang tahu oh toko Makmur Jaya itu berjualan sembako kayak gitu. Cuma supaya orang tahu saja ternyata ada toko A yang berjualan ini kayak gitu. Jadi itu konten marketing. Kita membuat kontennya itu fokus untuk meningkatkan brand atau meningkatkan apa ya, popularitas dari toko atau brand kita gitu. Itu konten marketing. Lalu kalau misalnya kalian sering lihat kan di Instagram atau di Instagram yang paling sering ya. Jadi postingannya bagus, terus di situ misalnya jualan tas gitu ya. Terus
ada tasnya di foto, terus ada harganya juga, ada spesifikasinya. Nah, kalau seperti itu tuh masuk kategori apa itu? Masuk kategori konten marketing atau bukan? Yang iklan-iklan yang sering ada di Instagram atau coba ini bisa nggak ya saya? Bukan. Bukan ya, Mas Jahro Amdani. Abdani ya. Bukan, betul ya Mas Jahro. Jadi kalau oke. Sebentar, saya Instagram. Oke, jadi ini ada Instagram. Coba kalian ada toko apa gitu yang mau dikunjungi? Misalnya saya mau masuk ke, misalnya katakanlah beli tas ya, tas yang, oh ini ada ini. Oke, jadi kalau yang seperti ini, nah ini kan biasanya seperti ini ya, postingan seperti ini. Oke, semua bisa melihat ya. Nah ini kan dia menawarkan suatu produk. Nah, kalau menawarkan suatu produk kayak gini, berarti masuk konten marketing nggak? Coba. Tadi Mas Jahro sudah menjawab bukan ya, itu jadi bukan termasuk. Kalau yang lain, menurut yang lain gimana? Apakah setuju dengan Mas Jahro atau ada pendapat lain? Enggak, menurut saya itu juga konten marketing gitu. Nah, kalau seperti ini, atau misalnya, apa ya, misalnya, nah di Solo Peduli, kita lihat di Solo Peduli ya, yang sebagai donatur kita kan. Nah, kalau postingan Solo Peduli ini lebih ini ya. Nah, kalau yang seperti ini, yang doa Rasulullah misalnya nih, untuk pejabat, doa Rasulullah untuk pejabat. Nah, Solo Peduli memposting seperti ini, doa Rasulullah untuk pejabat, atau memposting nih kembali pada diri sendiri, doa juga ya ini ya sepertinya. Nah ada potongan dari Al-Quran Al-Isra ayat 7. Nah seperti ini. Seperti itu, kenapa sih Solo Peduli harus memposting seperti itu? Nah, padahal kalau kita lihat Solo Peduli itu apa? Bisnisnya apa? Maksudnya yayasan apa itu Solo Peduli? Kalian sebagai siswa dari Solo Peduli harus tahu. Solo Peduli kan bisnisnya itu lebih kepada ini kan, apa namanya, amal atau maksudnya sedekah seperti itu ya, pengumpulan sedekah. Tapi kenapa yang diupload di Instagramnya adalah ini tadi doa Rasulullah pada pejabat, kemudian ada sabar sareh mesti bakal pikoleh. Nah kayak gini, kayak quote-quote seperti itu. Atau ini malah ucapan selamat Hari Batik Nasional. Nah seperti itu kan dia tidak mempromosikan apa yang menjadi core bisnisnya, atau tidak meminta seseorang untuk membeli sesuatu atau membayar sesuatu atau mengikuti sesuatu. Berarti itu hanya sebagai untuk meningkatkan awareness saja. Jadi kalau orang masuk ke Instagram Solo Peduli atau paling nggak melihat postingan ini tahu, oh Solo Peduli itu berarti bergeraknya di bidang Islam misalnya seperti itu. Atau maksudnya wah dia Solo Peduli ini insya Allah terpercaya karena kan dia selalu men-share apa namanya quote-quote yang berbau Islami kayak gitu. Nah itu untuk meningkatkan awareness atau meningkatkan ya tadi kepercayaan masyarakat kepada yayasan yang kita tawarkan gitu ya. Jadi sudah cukup jelas ya apa itu konten marketing. Nah kalau gitu, kalau misalnya yang selalu ini, saya stop dulu. Kita kembali ke sini, ke materi. Nah, kalau gitu yang selalu, yang biasanya, kalau iklan secara langsung, katakanlah belilah barang ini, atau langsung saja, silahkan, kalau mau beli, klik atau swipe up, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu langsung direct untuk menawarkan sesuatu, kira-kira namanya apa?
Oh, ini ada chat lagi. Oke. Promotion. Oke, namanya promotion. Bisa kita ngambil namanya promotion. Tapi kalau di sini di apa namanya? Di atau iklan ya. Bisa kita sebutnya iklan juga. Promotion, iklan kayak gitu. Tapi kalau di istilah digital marketing itu ada istilahnya. Jadi kalau karena takutnya kalau kita pakai kata iklan atau pakai kata promotion itu nanti rancu juga dengan kata content marketing. Karena yang namanya content marketing ini kan juga promosi juga kan, meskipun tidak secara direct. Jadi yang dipromosikan itu brandnya atau tokonya. Nah, kalau yang dipromosikan yang langsung barangnya dan meminta orang untuk langsung beli, silahkan beli atau belilah barang ini atau kunjungi bukan kalau nah ini agak menarik ya kalau kita bilangnya kunjungi website ini. Nah, itu berarti content marketing atau uh, iklan untuk atau bukan konten marketing atau bukan. Kalau kunjungi website ini dengan kalau tadi ya yang bukan konten marketing kan belilah barang ini kemudian kalian bisa mendapatkan barang ini di sini langsung. Kalau kunjungi barang ini berarti itu masuk konten marketing atau Konten, bukan? ya. Ya, ya. Jadi kalau kunjungi website ini itu adalah konten marketing. Kenapa? Karena kita tidak menjual barangnya. Kita tidak meminta si user atau calon customer atau penonton atau yang melihat postingan kita itu untuk langsung membeli barang. Tapi kita cuma diminta untuk mengunjungi websitenya. Nah, padahal kalau di online shop atau market online itu kan website itu sama aja dengan toko ya. Jadi kita cuma diminta untuk mengunjungi tokonya. Nah, kalian kan sebagai customer atau calon customer, ketika kalian mengunjungi suatu website e-commerce, jadi misalnya kalian ke Shopee, Tokopedia, terus searching-searching barang, nggak pasti beli kan? Nah, sama juga kalau kalian mampir ke, misalnya kalian main ke mall atau ke toko apa gitu, bisa saja kalian nggak beli kan? Nah, itu jadi kalau untuk cuma minta suruh mengunjungi website atau mengunjungi toko A atau mengunjungi Instagram A, mengunjungi channel YouTube A, nah itu berarti konten marketing karena kita tidak meminta seseorang untuk membeli barang tersebut gitu. Kita cuma meminta orang untuk uh, apa ya, meminta calon customer untuk datang. Nah, mau customer itu mau membeli atau enggak, ya sudah tidak apa-apa. Tapi itu juga sudah cukup menguntungkan karena dengan banyaknya calon customer otomatis harapannya nanti yang kecantol itu juga banyak, yang kecantol beli juga banyak. Kan seneng ya kalau misalnya kalian punya toko terus tiap hari Minggu misalnya, terus tokonya itu rame. Terlepas tadi misalnya 1.000 orang datang ke toko kalian. Terlepas yang membeli adalah 500 orang, tapi kan keramaian di toko kalian itu saja sudah cukup untuk meningkatkan apa namanya? Kepopuleran dari toko kalian gitu. Biasanya kan kalian seperti itu ya. Pernah nggak sih kalian mau mampir makan, terus lihat yang rame, yang parkirannya paling banyak kayak gitu ya. Nah, jadi kalau parkirannya banyak, wah ini enak nih kayaknya, soalnya rame gitu. Ada beberapa juga kan toko-toko tuh atau warung-warung yang sengaja pegawainya itu disuruh parkir di depan di parkiran yang sama dengan pembeli gitu. Supaya apa? Supaya terlihat rame gitu. Ada juga yang trik seperti itu. Karena kalau misalnya orang tuh melihat, wah ini rame nih, kayaknya enak nih kayak gitu. Atau wah ini rame, kayaknya terpercaya. Begitu juga dengan website. Kalau trafficnya tinggi, jadi websitenya itu bagus, apa namanya, like-nya banyak, postingannya selalu viral, itu biasanya orang bakal lebih mudah percaya sama apa-apa yang ditawarkan oleh website tersebut. Kayak contohnya kasus yang kemarin agak famous juga, agak terkenal juga. Jadi itu ada kayak satu lembaga ini ya, investasi gitu. Namanya Joska. Nanti kalian mungkin bisa searching saja di internet. Jadi itu kasusnya sekarang juga masih dalam kepolisian. Jadi si Joska ini dia gimana caranya bisa terkenal? Dia itu kayak apa ya? Financial planner. Jadi mengatur keuangan orang-orang. Nah, dia bisa terkenal dalam waktu cuma 2 tahun, 2 sampai 3 tahun bisa langsung terkenal, banyak banget customer-nya atau nasabahnya banyak sekali. Kenapa? Karena Instagram-nya rapi banget. Sekarang Instagram-nya sudah ini sih, sudah apa namanya? Sudah dihilangkan atau dihapus karena kan dia ternyata menipu ya. Tapi maksudnya si Joska ini
dia Instagramnya bagus sekali dan postingannya selalu viral, otomatis orang tuh banyak percaya dengan dia. Nah, makanya terus banyak orang yang percaya. Nah, sayangnya si Joska ini melakukan kejahatan ya. Jadi dia mencuri uang-uang nasabah tersebut. Tapi kita dari situ saja sudah tahu bahwa orang tuh nggak ngelihat kredibil, nggak sampai melihat, oh ini tuh Joska itu punya siapa sih, perusahaannya siapa, orang yang bikin itu terpercaya atau nggak sampai segitu. Banyak nasabahnya yang di wawancara ya, yang tertipu itu, kenapa kok bisa memberikan kepercayaan pada Joska, maksudnya pengen investasi ke Joska gitu. Ya karena Instagramnya bagus. Nah, banyak sekali yang jawabannya seperti itu. Instagramnya bagus, postingannya seperti terpercaya. Nah, itu. Jadi si Joska itu pintar membuat konten marketing. Dia bagaimana caranya membuat supaya perusahaannya itu trustable atau dapat dipercaya, kemudian postingannya juga menarik, lalu semuanya viral. Dengan demikian nanti orang banyak yang ke sana, banyak yang percaya pada apa yang ditawarkan oleh Joska. Nah, masalahnya sayangnya si Joska ini berbohong ya. Nah, tapi dari situ kita mengambil pelajaran bahwa customer itu sebenarnya nggak lihat sampai detail atau nggak melakukan riset sampai detail ketika dia mau membeli sesuatu. Kalau yang nawarin itu adalah orang yang dia percaya atau seseorang yang sudah dia sangat sukai kayak gitu, pasti dibeli gitu. Atau kalian mungkin kalau punya idola gitu ya, biasanya kalau idolanya itu ngiklan sesuatu, ya pasti harus punya gitu kan, tanpa mikir panjang. Padahal bisa saja barangnya itu kualitasnya tidak sebagus yang ditawarkan kayak gitu. Itu jadi fungsi dari konten marketing itu tidak serta-merta untuk supaya meningkatkan pembelian, tapi hanya meningkatkan engagement atau tadi kepopuleran dari brand kita. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang langsung itu adalah ya, di sini ya kalian bisa lihat. Nah, lawan atau bukan lawannya ya, tapi tadi yang kalau yang jualan langsung atau yang di situ jelas-jelas di postingan tersebut ada tulisannya, belilah barang ini atau barang ini harga sekian bla 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 bla, langsung jualan suatu barang atau suatu jasanya. Nah, itu namanya copywriting. Gitu. Jadi dua-duanya itu iklan ya, dua-duanya itu bentuk promosi. Kalau yang konten marketing itu tadi untuk meningkatkan kepopuleran, kalau copywriting itu untuk meningkatkan si jualannya atau produk atau jasanya itu. Jadi memang copywriting itu yang apa ya, yang direct mengajak orang untuk membeli atau mengajak orang untuk mengikuti sesuatu seminar misalnya, atau mengajak orang untuk mengikuti suatu event. Nah, seperti itu namanya copywriting. Kalau yang tadi yang sebelumnya adalah konten marketing yang hanya untuk meningkatkan kepopuleran. Nah, ini bisa konten marketing dan copywriting ini satu kesatuan ya. Kenapa saya sebut satu kesatuan? Jadi dalam konten marketing itu ada copywriting gitu. Itu ya hubungannya. Jadi paham ya semoga. Jadi di dalam konten marketing ada copywriting. Kenapa saya menyebutkan seperti itu? Nah, kita ambil contoh di sini. Jadi konten marketing tadi kan tujuannya untuk apa? Supaya orang datang lah ya ke toko kita atau supaya toko kita itu populer. Nah, ketika orang sudah datang ke toko kita, kalau kita tidak mengiklankan barang yang kita jual, ya sama saja pasti tidak akan ada yang beli. Nah, tapi bagaimana ketika orang sudah datang itu, dia jadi beli, makanya kita butuh copywriting. Itu ya hubungannya ya. Sampai di sini jelas? Jadi di dalam content writing itu ada copywriting gitu. Hubungannya gitu, hubungannya antara content writing dan copywriting. Sampai di situ jelas ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai hubungan antara content writing dan copywriting? Coba disebutkan lagi hubungan content writing dan copywriting. Selain Mas Faris dan Mas Torik dan Mas Zahro ya tadi yang sudah menjawab kan? Yang sudah mencoba menjawab tadi Mas. Oh ini ada Mas Abdullah Mustafa juga sudah mencoba menjawab. Jadi selain 4 ini, selain Mas Faris, Mas Zahro, Mas Torik, dan Mas Abdullah. Coba saya mengulangi kalimat saya yang tadi menurut bahasa kalian, menurut pemahaman kalian. Hubungan antara content writing dan copywriting. Ditulis di chat juga tidak apa-apa. Kalau tidak langsung ngomong juga nggak apa-apa ya, supaya saya dengar suaranya juga.
Ayo yang lain, ini udah lumayan banyak yang bisa bergabung. Ada 22 siswa, berarti hanya 8 siswa ya yang tidak bisa bergabung. Ayo, saya tunggu. Kira-kira jadi hubungan antara content writing, content marketing dan copywriting. Ada yang mau mencoba menjawab? Nih kalian nggak yang nggak muncul wajahnya nih nggak ditinggal pergi kan ya? Enggak. Oh enggak, oke. Ya coba sekarang hubungan antara content marketing atau ini aja lah, mulai dari ini dulu kalau misalnya nanti masih belum jelas. Jadi tadi ya saya kan udah masuk ke slide yang ini. Jadi harusnya tadi sudah cukup jelas tujuan dari content marketing. Apa kira-kira tujuan content marketing? Tujuan dari konten marketing adalah untuk meningkatkan kepopuleran. Ya, ini yang ngomong Mas Taufik ya? Ya, Us. Oke, betul ya, benar ya. Yang lain paham ya, berarti. Jadi tujuan konten marketing untuk meningkatkan kepopuleran. Kalau tujuan copywriting? Untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Jual produk atau jasa. Oke, siapa ini tadi yang ngomong? Mas Taufik dan Mas Rizky. Mas Rizky. Oke, Mas, ya betul ya. Jadi kalau tujuan konten marketing untuk meningkatkan kepopuleran, tujuan copywriting untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, hubungannya sekarang, hubungan antara konten marketing dan copywriting. Apa kira-kira hubungannya? Pakai bahasa kalian saja, tidak usah pakai bahasa yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya sepemahaman kalian saja gitu. Pakai bahasa kalian. Berarti kalau misalnya tadi ya, gini saja, saya ulangi ya. Jadi konten marketing itu supaya kita populer. Kalau sudah populer kan otomatis kita pengen jualan barang dan jasa. Jadi ketika sudah kita ke toko kita sudah populer atau Instagram kita sudah populer, tapi kita tidak menjual barang atau jasa yang ingin kita tawarkan, ya sama saja orang tidak akan tahu kita jualan barang dan jasa tersebut. Tapi justru ketika kita sudah populer, makanya kan orang pada datang nih ke toko kita atau ke Instagram kita atau ke channel YouTube kita. Nah, pas banyak orang gitu, kita baru melakukan copywriting atau menjual barang atau jasa. Otomatis nanti yang melihat akan banyak dan berarti yang akan membeli juga kemungkinan yang akan membeli juga akan lebih banyak. Gitu ya. Jadi hubungannya konten marketing itu copywriting itu ada di dalam konten marketing. Hubungannya seperti itu. Ya, coba diulangi lagi. Silahkan, oleh siapa? Mas Rizky? Atau saya tunjuk saja ya? Hari ini tanggal 12 kan ya? Nomor absen 12? Ada nggak di sini? Siapa ya nomor absen 12? Ntar saya ada absen. Absen 12, Miftah Huda. Oh, Miftahul Huda. Oh ya. Ada ya orangnya ya, Miftahul Huda. Miftah Huda. Silahkan Mas Huda, hubungan dari konten marketing dan copywriting.
Gimana Mas Huda? Menjawab melalui chat mungkin? Atau yang lain, coba. Atau yang bisa sajalah. Saya ini aja yang bisa, coba ada temennya. Mungkin kalau mendengar temennya yang menjawab terus, wah teman saya bisa, masa saya nggak bisa gitu. Coba yang bisa hubungan dari content marketing dan copywriting. Ya, itu ya. Jadi, oke, saya ulangi, ini sudah 10.13, nanti kan kita sampai 10.20 ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, tolong diperhatikan ya. Jadi copywriting itu ada di dalam konten marketing, gitu ya. Ketika kita membuat konten marketing, copywriting itu termasuk sesuatu yang kita bicarakan atau kita rumuskan atau kita buat gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah populer, kalau kita tidak melakukan copywriting atau kita tidak berjualan barang atau jasa yang akan kita tawarkan, ya sama saja kita cuma mendapatkan kepopuleran, tapi kita tidak mendapatkan untung dari barang atau jasa bisnis yang akan kita buat itu, kita tidak dapat untungnya gitu ya. Jadi copywriting itu ada di dalam konten marketing. Nah, satu slide lagi ya, sekarang mau ngecek nih. Semuanya harus jawab ini, nanti di chat saja. Ini sekarang saya kasih contoh ini. Nah, ini gambar yang sebelah kiri atau yang A, itu apa? B itu apa? Coba. Semuanya jawab di chat ya. Semuanya menjawab di chat. A apa, B apa gitu. A.2 apa, B.2 apa gitu. Ini saya kasih contoh ini, ada seperti ini. Atau saya kasih ini saja lah. Mana yang copywriting, mana yang content marketing gitu. Antara A dan B. Silakan. Chatnya kalau bisa langsung ke saya saja ya, supaya apa? Supaya nggak dilihat temannya. Jadi di to-nya ini diberikan langsung ke saya, ke SMKIT ini atau ke host-nya. Ya, kalian sudah menjawab beberapa, ada 2 yang sudah masuk. Jadi oke. Ya, yang untuk dari Mas Muhammad Raski dan Mas Ulin Suhada itu berarti yang B apa? Copywriting ya? Menurut kalian? Oke, jadi bukan konten marketing itu sudah ada istilahnya ya sekarang ya. Jadi kalau kalian memutuskan A adalah konten marketing, berarti B adalah copywriting, atau begitu juga sebaliknya. Jadi bukan A adalah konten marketing, kemudian B bukan konten marketing, bukan seperti itu ya. Tapi sudah ada istilahnya sekarang. Oke, ini dari beberapa jawaban yang masuk. A, oke. A. Oke. Ya, oke. Jadi langsung saya bahas ya untuk yang ini yang besok kita lanjutkan lagi dengan contoh-contohnya, nggak apa-apa. Tapi ini saya bahas dulu. Jadi berapa yang masuk, banyak yang salah sebenarnya. Kenapa? Karena kalian berpikirnya ini adalah konten marketing, kemudian B adalah copywriting. Terbalik ya. Jadi B itu yang konten marketing, sedangkan A yang copywriting. Kenapa? Karena A ini kan berjualan. Dia di sini ada harganya nih. Ada harganya, ada kodenya. Berarti kan dia berjualan, beli tas ini loh. Nah, ini kan barangnya, ya nggak? Kalau yang ini kenapa konten marketing? Karena dia cuma ngiklan subsidi ongkir 10.000. Nah, kalau kalian dapat iklan subsidi ongkir kan otomatis kalian
harapannya apa? Ngecek ya. Mungkin ada barang-barang yang kalian suka atau tas yang kalian suka. Wih, ada ini nih sel subsidi ongkir 10.000. Nah, mau dicek dulu nih, ada enggak tas yang kalian suka. Kalau ada, kalian beli. Mumpung lagi ada diskon atau mumpung lagi ada subsidi ongkir gitu. Tapi kalau kalian ternyata tasnya nggak suka, udah punya tas, terus jadi percuma ada subsidi ongkir, udahlah ya udah nggak usah dimanfaatkan gitu. Jadi subsidi ongkir ini kayak postingan atau iklan supaya orang tuh ngecek dagangan kalian. Siapa tahu mau memanfaatkan subsidi ongkirnya gitu. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, tapi kalau iya ya berarti ini apa namanya subsidi ongkirnya kepakai. Tapi kalau yang ini jelas-jelas foto ini untuk menawarkan si tas yang dipakai si orang ini gitu ya. Jadi ini yang dijual tuh ini harganya berapa? 350.000. Kalau mau beli kita kemana nih? Bisa lewat WA kayak gitu ya. Atau kita bisa terus kalau mau hubungi admin, nanti kita masukin kodenya. Mau beli tas M16 Army misalnya seperti itu. Gitu. Cukup jelas ya? Atau ada pertanyaan? Oh, ini sudah 10:19. Oke. Sebenarnya satu lagi sih ya, supaya buat ngecek. Nah, ini nih, kalau yang seperti ini mana yang content marketing, mana yang copywriting? Lewat chat lagi juga nggak apa-apa nih. Yang gambar yang ini? Kira-kira yang content writing yang mana? Yang A atau yang B? A copywriting, B copywriting. Oke. Yang masuk baru 1 orang nih. A konten. Oke. Oke. Gimana nih kalau yang ini? Jawabannya tuh dua-duanya sama. Nah, yang ini dua-duanya adalah copywriting. Kenapa? Karena dua-duanya itu menawarkan suatu produk. Cuma dia copywritingnya kurang lengkap ya, kalau menurut saya. Kenapa? Nggak ada harganya. Kalian kalau lihat postingan di Instagram yang jualan, lebih suka kalau yang ada harganya atau yang nggak ada harganya? Lebih suka yang ada harganya kan ya? Yang lebih lengkap gitu. Nah, jadi ini dua-duanya adalah copywriting. Karena dua-duanya dagang sesuatu. Yang ini tuh menawarkan si obat ini, obat jaga kesehatan hormon ini, yang ini menawarkan kopi HNI ini, gitu ya. Jadi kalau di situ tuh menawarkan suatu produk, entah itu dibentuk atau fotonya dibuat seartistik mungkin atau ini kan bagus banget ya, fotonya dibuat semenarik mungkin. Tapi kalau di situ ada produknya, itu berarti dia copywriting. Tapi kalau di situ tuh nggak ada produknya, tapi cuma ajakan untuk kira-kira kita mau melihat banyak produk di dalam Instagram kita. Jadi untuk mengunjungi satu akun sosial media atau mengunjungi toko atau mengunjungi website, berarti itu ini content marketing. Karena content marketing itu supaya viral saja. Tapi kalau yang yang copywriting tuh udah ada produknya yang dijual tuh jelas. Misalnya ya ini obat hormon ini atau kopi, udah jelas. Itu ya. Oke. Ini sudah 10.22, jadi saya akhiri saja dulu ya untuk kelasnya hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nanti saya share ini rekaman kelas hari ini saya share. Kemudian sebenarnya di slide ini habis ini tuh masih ada slide satu lagi dan ada 2 slide, ada tugas ya.
nanti bisa kalian coba mengerjakan dulu. Jadi di sini ada 4. Nah, ini sama kalian memilih mana yang copywriting, mana yang content marketing gitu. Nanti kalian pilih, dan juga di sini ketika saya ada gambar seperti ini, tolong dibuatkan konten marketingnya dan tolong dibuatkan copywritingnya. Seperti itu. Jadi itu, tapi kalian coba saja di rumah, tidak wajib kalian kerjakan. Kalau kalian kerjakan lebih bagus lagi. Nanti minggu depan kita bahas, kita diskusikan. Kalau memang sepertinya kalau saya sih lebih suka ini ya, seperti ini. Nanti kalian bisa ngomong langsung, menjelaskan ke teman, apalagi yang ini yang kalian buat content writing dan copywritingnya. Kalau buku seperti ini tuh, ini maksud saya buku ya, jadi kalian gambarnya bisa menggunakan buku yang lain gitu. Maksud saya kalau kalian punya barang buku dan kalian punya toko buku, bagaimana cara kalian membuat content writing-nya dan bagaimana cara kalian membuat copywriting-nya. Nah, itu nanti bisa kalian, kalau minggu depan kita bisa seperti ini lagi, seperti Zoom lagi, kalian bisa mempromosikannya. Jadi lewat Zoom ini kalian bisa mempromosikan copywriting dan content writing yang kalian buat. Kalau mau pakai grup WhatsApp ya tidak apa-apa, nanti bisa melalui chat. Atau kalau kalian udah bikin desainnya lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke, itu untuk materi hari ini saya kira cukup. Terima kasih. Nanti saya share. Jadi kalau yang ketinggalan bisa tetap bergabung. Sebelumnya ada masukan dulu nggak? Saya kasih waktu 1 menit lah, sampai 10.25. Ada masukan dari kalian atau ada saran atau ada pertanyaan? 1 menit. Insya Allah belum. Belum ya? Oke. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan bergabung di kelas saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama, doa penutup majelis dan istighfar 3 kali. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.